Assalamualaikum. Salam jumpa dengan audiobook Novel Titik. Saya akan bacakan novel dengan judul Menanti Restu, karya Titik Retno Handayani. Semoga berkenan dan bermanfaat. Selamat mendengarkan. Menanti Restu, Part 1. Sebuah permintaan. Nara, sebaiknya kamu berteman aja ya Nduk sama Bagas, seperti kamu berteman sama Wulan. Begitu suara Bu Santi sore itu secara tegas dan tiba-tiba membuatku tercekat dan menunduk. Bu Santi adalah ibu dari Wulan sahabatku dan juga Mas Bagas, pria yang sudah 2 tahun ini dekat denganku. Waktu itu, kami hanya berdua dan berada di rumah Bu Santi. Wulan dan Mas Bagas diminta ibu untuk pergi yang aku tidak tahu untuk tujuan apa. Mungkin ini hanya cara agar Bu Santi bisa bicara berdua denganku. Wanita parubaya yang ayu dan berwibawa ini sengaja menghampiriku. Saat itu, aku dan Wulan sedang mengerjakan tugas akhir kuliah kami di rumahnya. Ibu tidak melarang kamu untuk main ke sini, bertemu dan berteman dengan Bagas dan Wulan. Cuma ibu minta tolong sama kamu, berteman biasa sajalah kamu sama Bagas. Gak usah pacaran-pacaran segala, ucap Bu Santi, pelan tapi jelas dan tanpa basa-basi. Aku semakin menunduk, mataku terasa panas, pikiranku berkecamuk, bingung mau menjawab apa. Ini begitu tiba-tiba. Bagas sudah lulus S2-nya, terdengar lagi suara Bu Santi. Dan dia akan fokus membantu usaha-usaha bapaknya karena dia anak laki-laki satu-satunya di keluarga ini. Ibu berharap banyak pada Bagas agar bisa jadi pengusaha yang sukses, juga sukses dalam hidupnya. Termasuk rumah tangganya kelak, lanjut Bu Santi. Dia itu nantinya membutuhkan pendamping yang mengerti bidang-bidang usahanya, bisa mendampingi bertemu dengan rekan-rekan usahanya, dan juga bisa memahami Bagas dengan segala kesibukan dan aktivitasnya nanti. Dia butuh pendamping yang sepadan dengan dia, yang akan meneruskan garis keturunan keluarga kami, ujar Bu Santi dengan tenang, penuh penekanan. Aku gemetar, tanganku berkeringat, masih tetap terdiam dan menunduk sambil memilin ujung jilbabku. Detik itu juga aku sadar di mana posisiku saat ini. Aku berasal dari keluarga sederhana yang harus bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan keluarga kami. Aku lalu teringat Bapak, seorang kuli bangunan yang bekerja dengan peluh yang bercucuran di bawah terik matahari dan juga tetesan hujan. Dan Ibu yang harus bangun pagi-pagi, bahkan jauh sebelum adzan subuh berkumandang, dan saat orang lain masih terlelap dalam tidurnya untuk berangkat bekerja di sebuah usaha catering. Aku paham jika Bu Santi tentu saja tidak menginginkan aku menjadi menantunya, menjadi calon istri Mas Bagas. Status sosial ekonomi kami jelas berbeda. Aku berusaha keras menahan air mata agar tidak tumpah. Ibu sudah bilang berkali-kali ke Bagas tentang hal ini. Tapi Bagas itu ngeyel dan selalu bilang ke Ibu kalau dia itu cinta, dia itu sayang sama kamu. Dan kamu itu selalu mengerti dan memahami dia
Kamu juga sayang sama dia, terang Bu Santi. Kemudian kami diam untuk beberapa saat. Aku tak berani bicara sedikit pun. Aura priainya yang tegas, berwibawa, membuat nyaliku ciut. Dan serta-merta menempatkanku pada posisi wong cilik yang lemah dan harus manut dengan titahnya. Terdengar dehaman Bu Santi. Kemudian beliau melanjutkan bicaranya lagi. Jadi, Nara, gimana kalau seandainya kamu yang bicara sendiri masalah ini ke Bagas? Pasti dia akan lebih mengerti dan bisa menerimanya, pinta Bu Santi. Kamu perlu tahu, Nara, kalau sebenarnya Bapak dan Ibu itu sudah sepakat menjodohkan Bagas dengan putri tunggal teman Bapak, dan kedua keluarga sudah setuju. Tinggal menunggu persetujuan Bagas saja. Jadi, Ibu minta tolong banget sama kamu. Tolong kamu jangan terlalu dekat lagi sama Bagas. Anggap saja dia sebagai kakak kamu. Beri dia penjelasan yang masuk akal dan bisa diterima. Ibu yakin kalau kamu yang bicara sendiri ke Bagas, dia akan mengerti, terang Bu Santi. Sesaat kemudian hening. Piye, Nduk? Kamu bisa kan? Tanya Bu Santi kemudian. Aku yang saat itu duduk lesehan di karpet, beringsut dan tetap menunduk. Aku menjawab, "Nggih, Bu. Insya Allah saya akan bilang ke Mas Bagas," jawabku lirih. Dan tanpa bisa aku cegah, buliran-buliran air mengalir deras dari mataku. Pilu, tapi ini kenyataan yang mesti aku hadapi. Ibu minta maaf. Mungkin bagi kamu ibu seperti tidak punya perasaan. Tapi mengertilah, ibu ini hanyalah seorang ibu pada umumnya yang menginginkan hal-hal yang terbaik untuk anak-anaknya, tutur Bu Santi. Aku terus menunduk. Kuseka air mata dengan punggung tanganku. Tak berani menatap wajah Bu Santi. Mungkin selama ini aku terlalu banyak berharap, juga terlalu percaya diri. Karena keluarga Mas Bagas bersikap sangat baik padaku. Sehingga begitu kenyataan ada di depan mata, hatiku terasa sakit sekali. Ya gitu ya, Nduk. Ibu sebenarnya sudah lama pengen ngomong ini, tapi baru bisa sekarang. Ibu harap kamu bisa mengerti, ucap Bu Santi kembali memastikan. Iya, Bu, saya mengerti, jawabku sambil merapikan kertas-kertas HVS yang berserakan, alat tulis, kemudian mematikan laptop dan memasukkan dalam tote bagku. Aku bingung, tak tahu harus berbuat apa dan bicara apa, sehingga berkemas adalah pilihanku saat ini dan ingin segera pulang ke rumah. Habis ini kamu mau kemana? Tanya Bu Santi. Saya mau pulang, Bu. Sudah sore, jawabku sambil meraih tangan Bu Santi dan mencium punggung tangannya. Tolong nanti sampaikan ke Wulan ya, Bu, kataku. Ya sudah, biar diantar Pak Tono ya, lanjut Bu Santi sambil memanggil sopir keluarganya itu. Tidak usah, Bu, saya naik angkutan umum saja, jawabku cepat. Saya pamit ya, Bu. Assalamualaikum, kataku sambil melangkah keluar rumah. Iya, waalaikumsalam, jawab Bu Santi. Sampai di halaman, aku berlari sambil mendekap tas. Tak kuhiraukan teriakan Pak Tono yang memanggilku. Mbak Nara, mau kemana? Kenapa kok buru-buru? Tanya Pak Tono. Tak kujawab pertanyaan Pak Tono. Yang kuinginkan saat ini adalah segera sampai rumah dan kutumpahkan tangisku sepuasnya.
Bersambung ke part 2.